Terkait tadi mungkin kartu tani Pak, hanya kartu tani karena ini yang menjadi topik. Kartu tani ini sebenarnya adalah aturannya itu yang mengeluarkan adalah bukan dari kami Pak, kami adalah pelaksana Pak. Jadi kartu tani itu instruksinya nanti dari pertanian Pak, dari Kementerian Pertanian. Dan sebenarnya kartu tani memang pada waktu itu diwajibkan. Kemudian sudah dicabut Pak, masalah kewajiban itu sudah dicabut sehingga ini berjalan normal seperti biasa Pak. Jadi tidak ada kartu tani Pak nih ya? Untuk saat ini sampai dengan waktu yang tepat itu kartu tani tidak ditiadakan. Itu sudah menjadi keputusan. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Kami sedang berdiskusi mengenai masalah pupuk, terutama pupuk subsidi. Carut marut pupuk subsidi mulai dari RDKK dan kartu tani. Pupuk subsidi menjadi masalah yang memberatkan bagi para petani, terutama petani yang sangat membutuhkan pada musim tanam ini. Di wilayah Kecamatan Pelantungan, Kendal misalnya, alokasi pupuk subsidi saat ini ternyata kosong. Camat Pelantungan Ahmad Sulkani mengatakan sudah mengecek ke distributor, ternyata pupuk subsidi tidak tersedia. Yang ada stok untuk pupuk non-subsidi. Alasan distributor pasokan terlambat dan pasokan ke pengecer dikurangi, tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Terpaksa petani membeli pupuk non-subsidi, kata Camat Ahmad Sulkani. Sementara di Kabupaten Grobogan, menurut pejabat sementara Bupati Grobogan Khairuddin, alokasi pupuk subsidi untuk jenis urea sudah mencapai 94% dari RDKK. Hanya untuk jenis pupuk SP36 baru 31%, ZA 53%, dan NPK 43%. Hanya yang masih menjadi kendala menurut Ibu Latifah Wati, salah satu kepala bidang di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, selain alokasi yang belum maksimal sesuai dengan RDKK yang diusulkan, masih ada juga petani yang belum masuk RDKK. Juga banyak petani yang kebetulan kebutuhan pupuknya lebih besar dari alokasi pupuk subsidi yang diatur oleh pemerintah. Kami sudah mengajak semua yang berkepentingan seperti kepala desa, gapoktan, pengecer, dan distributor untuk mencari solusi meminimalkan permasalahan pupuk subsidi ini, kata Latifah Wati. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan KTNA,
Kabupaten Blora, Pak Sudarwanto, untuk mendiskusikan persoalan pupuk ini. Apa kabar Pak Sudarwanto? Oke. Pak Sudarwanto mungkin bisa menggambarkan ini masalah carut marut pupuk ini yang ada seperti apa sekarang ini? Baik Pak Bambang, kalau mencermati kondisi di Blora sebelum diadakannya rapat koordinasi terkait dengan penanganan pupuk bersubsidi dengan kartu tani pada hari Senin kemarin tanggal 9 November, sebenarnya kami pernah diundang waktu itu rapat juga melibatkan yang mengundang adalah Ketua KP3, yang mana Ketua KP3 itu Bapak Sekda Blora, yang dihadiri oleh seluruh distributor, 10 distributor di Kabupaten Blora, perwakilan dari kepala kantor cabang BRI, baik cabang Blora maupun Cepu, dengan menghadirkan seluruh perwakilan unit BRI di 16 kecamatan di wilayah Blora, dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, maupun dari perwakilan Pupuk Indonesia, khususnya Pupuk Pusri dan Petrokimia waktu itu. Waktu itu dibahas terkait memang istilahnya ada kegalauan para petani terkait dengan pembelian pupuk bersubsidi, yang mana di gudang pengecer hampir sebagian kosong, bahkan kalau kita datang ke KPL atau pengecer resmi, yang ada hanya stok pupuk non subsidi. Yang pupuk subsidi rata-rata KPL menyampaikan stok kosong, belum ada kiriman. Nah, di saat itu memang dari para KPL atau pengecer memang mulai 1 September dengan adanya pemberlakuan kartu tani, ini juga mulai hati-hati terkait dengan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Jadi mulai ada istilahnya pengiriman itu dari distributor mulai agak ditahankan gitu. Apalagi dengan kondisi tinggal 2 bulan masa tanam ini, Oktober, November, Desember, ya hampir 3 bulan lah dari alokasi pupuk subsidi ini agak menipis kan begitu. Tetapi alhamdulillah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan 27/2020 tentang realokasi. Blora salah satunya sudah kami kemarin dapat salinan dari keputusan kepala dinas, ada tambahan. Jadi ada angin segar kan begitu. Yang menjadi sedikit persoalan, katakan persoalan di lapangan bagi petani yang memang belum punya kartu tani, Pak Bambang. Jadi petani kalau datang ke pengecer atau KPL, selama tidak mempunyai kartu tani, tidak dilayani untuk membeli pupuk subsidi. Nah, ini para petani pada bingung, apalagi ini sudah MT1, sudah mulai tanam palawija, khususnya jagung. Katakan hujan kemarin itu mulai di pertengahan menjelang akhir Oktober sudah hujan. Jadi ini sudah mulai masa pemupukan yang pertama. Tetapi pupuk yang pupuk subsidi di KPL atau pengecer resmi kosong. Ini juga menjadi kegalauan buat konco-konco tani khususnya di Kabupaten Blora. Apalagi ya Pak Sudarwanto. Ya, saya mau tanya pertama begini. Apakah alokasi pupuk subsidi yang dikirim ke Blora itu sesuai dengan yang diusulkan dari Blora? Kalau mengacu data di Dinas Pertanian, kalau
elektronik RDKK, jadi ERDKK itu Pak. Jadi yang disampaikan oleh dinas melalui SIMPI, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pupuk Subsidi, ini kalau kami mencermati, yang diusulkan cukup banyak sekali. Produk urea itu 62.341 ton. Ternyata yang hanya direalisasi oleh pemerintah kaitannya dengan alokasi dari mungkin kemampuan anggaran kurang lebih hanya 86%,8 sekian begitu untuk urea. Untuk SP3 kalau di data ERDKK itu ada kurang lebih 28.584 ton yang dialokasikan hanya 35%. Nah, untuk pupuk ZA itu di EK itu 25.000 ton, 575 alokasi itu yang diberikan oleh pemerintah hanya 10.526 ton, jadi 41,16%. Nah, NPK itu NPK atau PONSKA yang di ERDKK itu usulannya 78.883 ton, yang alokasi yang dicukupi hanya 49,54%. Jadi itu Pak. Jadi untuk organik itu hanya 30% dari usulan 58.322. Ya, oke. Pak Sudarwanto, jadi ini persoalan pertama sudah muncul bahwa apa yang diusulkan itu yang diturunkan tidak sama, dan itu pun belum tentu semua petani sudah masuk ke RDKK ya Pak Sudarwanto ya? Ya betul, memang itu. Jadi yang diusulkan sama yang diberikan oleh pemerintah itu tidak full 100% Pak Bambang. Ditambah lagi banyak petani yang belum masuk di ERDKK dan juga belum punya kartu tani. Ya, itu. Ya, jadi kita urai satu persatu. Jadi ini sumber masalahnya. Yang diusulkan tidak turun semua, itu pun masih ada yang belum diusulkan berarti karena belum masuk RDKK atau RDKK. Nah, sekarang pertanyaannya, dari yang diusulkan itu saja, kan mestinya harusnya sudah ada pupuknya. Kenapa tadi dikatakan bahwa di pengecer yang subsidi kosong? Nah, itu memang banyak variabel atau sebab-sebab yang lain, Pak. Karena di satu sisi dimungkinkan di saat pendistribusian memang saya amati sendiri sebelum pemberlakuan kartu tani itu di tingkat pengecer itu sangat istilahnya agak loss begitu Pak. Jadi mulai adanya pemberlakuan kartu tani 1 September itu saya kebetulan ada beberapa kali saya ngecek di KPL atau pengecer resmi terdekat itu sudah mulai bulan Agustus. Jadi itu salah satu juga sebabnya juga kan gitu. Apalagi dengan pemberlakuan kartu tani ini juga menjadi penyebab juga distributor juga harus hati-hati kan akhirnya kan gitu. Ke pengecer akhirnya stoknya. Ya, jadi tadi sudah kelihatan yang diusulkan yang datang itu yang direalisasi itu tidak sama. Di dalam praktek belum tentu yang sudah dikatakan direalisasi itu siap stoknya, gitu ya Pak Darwanto ya? Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian sekarang ada masalah lagi bahwa itu harus ditebus dengan kartu tani dengan segala persoalannya kan. Nah, itu semakin sedikit lagi yang bisa diambil, gitu kira-kira. Otomatis Pak, karena kan bisa dilihat dari alokasi yang tersedia. Jadi kalau kami mengamati di lapangan juga yang sudah direalisasi itu kalau kami kemarin waktu rapat koordinasi dari paparan
Kepala Dinas Pertanian itu mulai realisasi per Oktober itu untuk pupuk urea itu tinggal 16,9%, SP3 16, ZA 31,4, NPK itu 12,5%. Yang masih cukup banyak itu sebagai petani, katakan idealnya kalau Oktober berarti kan tinggal November dan Desember. Harusnya kan idealnya itu 20% kalau memang mau dibagi rata 1 tahun katakan 100%, tinggal 2 bulan anggap aja 20% kan begitu Pak. Jadi kan ini juga sedikit menjadi pertanyaan kan begitu. Jadi kalau tinggal 16% itu dibagi 8% kan begitu. Ini juga apalagi pupuk yang banyak dibutuhkan ini kan urea dan NPK kan begitu. Petroganik itu rata-rata nggak dipakai karena ternak di Blora cukup banyak, jadi menggunakan pupuk kandang itu alternatifnya. Pak Sudarwanto, sekarang ada nggak data begini? Jadi dari yang dialokasikan tadi, ya ada yang 80%, ada yang 30%, itu berapa persen yang sudah diambil petani yang berhak mendapat subsidi? Jadi supaya bisa tahu kira-kira sisanya seharusnya berapa? Wah ini Pak, kaitannya karena mulai 1 September ini penebusannya pakai kartu tani. Ini yang punya data admin itu kabupaten sebetulnya. Tadi kalau non sewu tanian khususnya dari admin kartu tani kabupaten, mungkin dia punya data dashboard Pak namanya. Dashboard realisasi pakai kartu tani per mungkin hari ini ada. Jadi kan dia mesti dapat data dari BRI kalau itu online kan begitu. Ya, saya kira kan data itu diperlukan. Jadi kan di beberapa tempat ada kecurigaan bahwa pupuk subsidi ini mengalir ke pihak-pihak petani yang sudah tidak berhak untuk mendapatkan subsidi. Artinya kalau tidak bisa mempunyai data yang dipakai petani subsidi, tentu tidak bisa mengerti berapa sebenarnya yang tidak masuk ke sasaran itu. Ya, memang benar Pak Bambang. Kaitannya dengan bagi petani yang katakan tidak berhak menerima subsidi, itu dimungkinkan itu dilakukan sebelum penebusan pakai kartu tani. Jadi apalagi kemarin bulan Agustus katakan September. Jadi September itu kan pemberlakuan dengan kartu tani. Jadi di Agustus itu kan sudah mulai hujan. Banyak petani-petani khususnya non sewu yang lahan-lahan tebu cukup banyak atau di lahan hutan yang persil itu kami kemarin yang dari data disampaikan oleh pihak perhutani ternyata itu kaitannya dari lahan hutan Randu Blatung itu yang masuk oleh pihak bertani itu ya kurang lebih 3.000 hektar. Nah, Cepu itu hanya 1.000 hektar, Blora 1.500. Jadi kalau luas lahan di Blora itu kurang lebih 190.000 hektar, bertani itu kurang lebih 85.000 hektar, jadi separuh. Nah, cuman ya diusulkan oleh bertani kan hanya cukup sedikit. Banyak yang non sewu dimungkinkan pupuk bersubsidi juga dipakai oleh petani-petani yang garap lahan persil juga, kan gitu. Jadi itu sudah mulai beli juga sebelum ada pemberlakuan kartu tani. Pak Sudarwanto, jadi Pak Sudarwanto mencurigai bahwa alokasi pupuk subsidi ini ternyata juga disalurkan untuk petani-petani yang tidak berhak mendapat subsidi. Betul Pak, bisa juga. Jadi belum masuk ERDKK itu sesuai dengan sebetulnya tanggal 22 Oktober yang lalu kami usulkan. Jadi yang sudah masuk ERDKK bisa dilayani ada surat rekomendasi. Ternyata baru diputuskan saat rapat koordinasi kemarin tanggal 9 November. Jadi mulai keputusan waktu itu 9 November ya mulai 10 itu. Cuman ini juga menjadi kendala di lapangan. Kemarin saya tanya pengecer yang terdekat.
itu belum ada surat dari pihak Dinas Pertanian, khususnya dari koordinator DPP kecamatan. Kami juga bingung juga, Pak. Sebetulnya kami juga sudah siapkan fotokopi surat formnya itu, karena kan formnya yang tanda tangan harus ada rekomendasi ketua kelompok tani dan PPL setempat. Nah, gitu, Pak. Ini juga jadi yang penting begini. Jadi ada kemungkinan bahwa ketika petani yang belum punya kartu dan sebagainya itu belum dapat mengambil pupuk subsidi, tapi pupuk subsidi sudah bisa disalurkan ke petani-petani yang mungkin arealnya lebih dari 2 hektar itu. Bisa dimungkinkan seperti itu kan gitu. Tapi itu disalurkan mungkin sebelum pemberlakuan kartu tani, Pak Bambang. Kalau dengan adanya kartu tani mulai 1 September nggak mungkin gitu. Karena pengiriman di seluruh pengecer juga terbatas. Tapi kan alokasi per tahun ini yang dialokasikan untuk Blora kan. Kemarin kan ada rapat di beberapa waktu yang lalu, rapat di DPR. Kalau tidak salah Direktur Utama PT Pusri itu mengatakan kartu tani itu tidak diperlukan. Betul, Pak. Memang ada rapat dengan pendapat dengan Direktur Pupuk Indonesia, malah kalau tidak salah, Pak, dengan Komisi 6. Tapi prakteknya di lapangan, Pak, dengan pengecer pun berpegangan pada kartu tani juga. Jadi ini yang jadi sedikit kendala juga di lapangan, itu di Blora khususnya. Jadi mulai kemarin tanggal 9 itu baru diputuskan saat dipimpin rakornya oleh Pak Bupati, selama masuk RDKK boleh bersubsidi di KPL atau pengecer resmi dengan mengisi form. Baik, terima kasih Pak Sudarwanto telah memberikan beberapa informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.